Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat ya. Oke, hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu aspek budidaya pada mata pelajaran prakarya. Hari ini judulnya adalah budidaya ternak kesayangan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ternak kesayangan itu? Jadi ternak kesayangan merupakan jenis hewan yang dibudidayakan karena keunikan yang dimilikinya. Setiap jenis ternak kesayangan memiliki keunikan yang berbeda-beda. Nah, hewan ternak juga dapat berfungsi sebagai hewan peliharaan karena ciri khas atau keunikan yang dimilikinya. Suara yang unik, bulu yang halus dan indah, perilaku yang lucu, merupakan alasan seseorang memelihara ternak tersebut. Hewan inilah yang dipelihara karena kekhasan dan keunikan inilah yang disebut dengan ternak kesayangan. Jenis-jenis ternak kesayangan. Kelinci hias. Kelinci merupakan ternak kecil multiguna karena dapat dibudidayakan sebagai ternak penghasil daging, kulit, dan untuk kepentingan berbagai pekerjaan di laboratorium. Beberapa bangsa kelinci dikembangkan karena keindahannya dan dipelihara sebagai binatang kesayangan atau ternak kesayangan. Bangsa kelinci yang dipelihara karena keindahannya mempunyai daging sedikit, tetapi kulitnya berharga. Nah, berbagai pameran telah diadakan untuk bangsa kelinci hias. Penilaiannya didasarkan pada ciri-ciri bulu beraneka warna dan telinga yang panjang. Angora dan Rex merupakan dua jenis bangsa kelinci penghasil bulu, berwarna putih dengan wol yang tumbuh panjang. Ada beberapa keuntungan jika memelihara kelinci, baik sebagai pedaging ataupun sebagai ternak kesayangan. Kelinci mempunyai potensi biologis yang tinggi karena dapat dikawinkan kapan saja setelah dewasa. Waktu hamilnya juga pendek, yaitu 30-32 hari. Beranak banyak, karena dalam 1 tahun biasanya induk kelinci itu bisa melahirkan 6-8 kali. Dengan total jumlah anak per kelahiran itu bisa 6-8 ekor. Jika akan digunakan sebagai hewan kesayangan, sebaiknya untuk pemula disarankan membeli kelinci berumur 2-4 bulan untuk memperkecil resiko kematian. Selanjutnya, hamster. Hamster merupakan hewan kecil yang masuk dalam ordo Rodentia atau hewan pengerat. Berasal dari Timur Tengah dan Eropa bagian Tenggara. Sejak 1930-an, hamster sudah dipelihara, tetapi pada waktu itu hanya sebagai percobaan di laboratorium. Hamster memiliki ukuran tubuh relatif kecil. Hamster dewasa tubuhnya memiliki panjang 7-10 cm, ada juga yang berukuran 18-20 cm, tubuhnya kuat dan lentur, tapi tidak seperti tikus. Hamster memiliki bulu lebat dan halus di sekitar tubuhnya, sehingga memenuhi bagian telinga, ekor, dan kaki. Hamster adalah hewan yang aktif pada malam hari dan beristirahat pada siang hari, atau disebut juga dengan nocturnal. Nah, satwa mungil ini tidak tahan panas dan akan mati jika terpapar terik matahari dalam waktu lama. Ketika matahari tenggelam, barulah hewan ini keluar dari lubang persembunyian untuk melakukan aktivitas. Pada suasana gelap, hamster akan mencari makan, pasangan, dan juga bermain. Menjelang pagi, aktivitasnya akan berhenti. Hamster akan kembali ke dalam lubang untuk tidur sepanjang hari sampai malam kembali datang. Terdapat 5 jenis hamster di Indonesia, dengan beberapa jenis hamster banyak dipelihara. Di antaranya adalah hamster Syria, Campbell, Winter White, Roborovski, dan Cina. Selanjutnya, burung merpati. Terdapat sekitar 200 jenis merpati yang hidup di Eropa, Asia, dan Australia. Merpati yang hidup di negara-negara di belahan bumi selatan, terutama di Indonesia dan Papua Nugini, ukuran tubuhnya lebih besar dan elegan jika dibandingkan dengan jenis merpati dari negara lain. Panjang tubuh merpati dari wilayah ini bisa mencapai 75-85 cm. Secara umum, warna bulu burung merpati adalah abu-abu, coklat, hitam, atau putih. Khusus merpati jantan, bulunya lebih tampak indah dan mengkilap, terutama pada bagian leher sampai kepala. Di alam, merpati hidup dengan membuat sarang di berbagai tempat, seperti ranting pepohonan, celah gunung karang, atap bangunan, ataupun rumah penduduk.
Pembuatan sarang dilakukan ketika memasuki masa perkawinan, yakni ketika merpati betina hendak bertelur dan mengerami telurnya. Proses pengeraman dilakukan bergantian antara merpati jantan dan betina. Merpati dapat digolongkan menjadi 4 jenis, di antaranya merpati hias, pos, balap, dan juga pedaging, yang memiliki karakteristik yang berbeda di masing-masing di antaranya. Terakhir, burung kicauan. Pada habitat aslinya, burung pengicau jantan biasanya hidup berkelompok terdiri dari 2-10 ekor. Tiap kelompok mempunyai pemimpin atau jantan dominan, biasanya memiliki kicauan sangat merdu dan panjang, yang tidak dimiliki pejantan lain. Berbeda dengan burung pengicau yang dipelihara manusia, karena tidak berada dalam kelompok, semua burung jantan liar dapat berkicau, apalagi saat ada di lingkungannya. Banyak terdapat burung jantan sejenis, misalnya di area lomba. Kicauan burung banyak membawa manfaat terhadap manusia. Orang Jawa menyebutnya kelangenan, dirawat untuk dipandang dan dijadikan hiasan. Nah, jenis burung ini dipelihara untuk penyaluran hobi, memanfaatkan waktu luang dengan aktivitas positif, memperbanyak teman, sekaligus menghasilkan uang, budidaya, dan juga lomba. Ya. Beberapa jenis burung yang dipelihara di masyarakat di Indonesia diantaranya adalah murai batu Medan, kemudian lovebird, kenari, cucak hijau, kacer, poksai, anis, dan jalak. Nah, setelah menyimak materi pada slide sebelumnya, jawablah pertanyaan berikut ini. Tuliskan pada buku prakaryamu dan kumpulkan jawabannya di Classroom. Ibu tunggu sampai hari ini mengumpulkannya sampai jam 2 siang. Pertanyaan nomor 1. Apa yang dimaksud dengan hewan ternak kesayangan? Nomor 2, sebutkan apa saja contoh hewan yang dapat dibudidaya sebagai ternak kesayangan. 3, apa keuntungan jika memelihara kelinci sebagai ternak kesayangan? 4, apa perbedaan burung merpati dan burung kicauan? Jelaskan. 5, sebutkan apa saja jenis burung kicauan yang paling banyak dipelihara di Indonesia. Nah, jawabannya sudah ada di slide pada materi sebelumnya. Jadi mohon untuk tidak mencari di Google, karena kadang apa yang dicari di Google dan materi dan pertanyaan yang ditanya itu suka berbeda ya. Silakan dituliskan pada buku tulis prakarya kalian, kemudian jangan lupa dikumpulkan di bagian penugasan Classroom, jangan di forum. Kenapa jangan di forum? Karena untuk meminimalisir teman-teman kalian yang kurang bertanggung jawab, yang suka mencontek ataupun asal screenshot dan namanya nanti dihapus. Ya. Itu saja materi untuk hari ini. Selamat menyimak, selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.